Shalom adik-adik. Shalom, Tante. Mana suaranya? Kurang semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Iya. Nah, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online bersama guru-guru sekolah minggu GMI Bukit Sion yang selalu setia melayani adik-adik. Ada Om dan Tante dan juga Bang Hagai yang selalu mendukung pelayanan sekolah minggu ya. Pada kesempatan ini Tante juga mau nyapa adik-adik yang ada di Desa Hutagalung. Shalom adik-adik. Iya, Tante yakin adik-adik semua pasti senang di sana, pasti happy. Selain lo, Om dan Tante di sana yang melayani, ya kan? Yaitu dari mana? Dari STT. Ya, shalom Om dan Tante, selamat melayani di Desa Hutagalung. Tetap semangat dan sukacita di dalam melayani Tuhan ya. Oke, baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Tante undang semuanya duduk yang manis dengan sikap doa. Kita naikkan pujian, Bapa ku datang padamu. Mari kita naikkan ucapan syukur kita buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan di dalam hidup kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Semua dengan sikap doa. Bapakku datang padamu, syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pujian kami gak habis-habisnya, tak henti-hentinya. Kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami menaikkan ucapan terima kasih kami buat segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon ya Bapa, berkatilah ibadah kami hari ini. Kami berdoa buat semua adik-adik dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberkati mereka untuk boleh datang ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami atas dosa kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Tante undang semuanya bangkit berdiri. Ayo kita semua berdiri, kita memuji Tuhan. Kita katakan berjalan-jalan, tapi jalannya jalan di tempat ya, nggak usah ke sana kemari. Berjalan-jalan, berputar-putar menari, dan semuanya itu kita lakukan hanya untuk Tuhan. Yuk dengan semangat, berjalan-jalan, berputar-putar. Berjalan-jalan, berputar-putar, menari-nari gembira. Berjalan-jalan, berputar-putar, menari-nari bersama. Anak Tuhan gak boleh bohong, anak
jadi anak Tuhan? Anak Tuhan, iya, anak Tuhan selalu apa? Gembira, selalu senyum. Iya, di antara adik-adik ada nggak yang cemberut, yang suka merengut? Kayaknya masih ada itu. Tante. Ada ya? Nah, enggak boleh, harus gembira, harus sukacita. Terus anak Tuhan selalu menolong. Siapa yang suka menolong? Ada, iya. Anak Tuhan harus suka menolong. Terus anak Tuhan harus mengasihi, menyayangi satu sama lain. Terus anak Tuhan nggak boleh apa adik-adik? Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Sombong boleh. itu angkuh, Marah-marah. tinggi hati. Ya nggak boleh marah. Terus kalau anak Tuhan nggak boleh bohong, berarti anak Tuhan harus jujur. Ya harus jujur. Ingat ya, ini bukan tante yang bilang, tapi Tuhan Yesus, ini perintah Tuhan. Dan yang penting kalau ngomong itu gampang, aku tidak bohong. Tidak, yang penting harus kita lakukan. Kadang-kadang adik-adik mau loh kan di rumah misalnya ada yang cariin mamanya. Ibu gitu, ada ibunya. Terus adik-adik kadang-kadang mau kan kata mamanya, bilang gak ada ya. Boleh nggak kayak gitu adik-adik? Gak boleh. Iya, nggak boleh. Itu namanya bohong ya. Tidak ada bohong kecil atau bohong besar. Yang penting adik-adik tidak boleh bohong ya. Adik-adik harus jujur karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Baik adik-adik masih tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Yuk kita memuji dengan gembira, dengan hati yang senang. Kita katakan cuy dam-dam. Ya karena kita tahu kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semangat ya nyanyinya ya. Cuy dam-dam. Cuy dam-dam. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan persembahannya dilipat yang rapi. Kemudian ingat nanti diberikan kepada orang tuanya untuk disampaikan ke gereja ya. Oke. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, Tante minta Tante Purba untuk berdoa persembahan. Adik-adik semuanya, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, kami sungguh senang hari ini kami masih boleh memuji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Bukit Sion, anak-anak di Huta Galung, bahkan siapapun Tuhan yang boleh beribadah saat ini. Kami bersyukur Tuhan, untuk saat ini kami mau memuji Tuhan, mendengarkan cerita tentang Tuhan. Dan saat ini juga kami mengumpulkan persembahan, kiranya Kau memberkati setiap kami yang memberikan, bahkan untuk orang tua kami, yang menjadi saluran berkat untuk kami, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati semua kesehatan kami, bahkan khususnya Tuhan berkatilah hidup kami, dan kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Adik-adik persembahan akan dijalankan, kita memuji Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Ya, tentunya kita semua senang jadi anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan tidak boleh bohong ya.
senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Baik adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis ya. Dengan sikap doa kita memuji Tuhan, kita katakan, mari masuk hatiku ya Yesus. Semuanya dengan sikap doa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tunduk kepalanya. Mari masuk hatiku ya Yesus. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari masuk, mari masuk hatiku ya Yesus. Datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku ya Yesus. Into my heart, come into my heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Coming today, coming to stay, coming today, coming to stay, coming to my heart, Lord Jesus. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Masih tetap bersuka cita? Kali ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Seperti lagunya tadi, bohong-bohong itu dosa. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, dengan sikap berdoa kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala anugerah kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya cerita-Mu ini Bapa yang disampaikan boleh menjadi rema kekuatan buat anak-anak kami semuanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang Ananias dan Safira? Sudah ya, sudah pernah ya, sekalipun sudah lama tidak diceritakan di sekolah minggu kita, tapi kali ini Tante akan membawakan kembali cerita Ananias dan Safira yang berbohong kepada Tuhan. Lebih serunya lagi, mari kita saksikan videonya. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya.
kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan," kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, adik-adik sudah menonton videonya kan? Nah, begitulah Ananias dan Safira. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong. Apapun itu tidak boleh. Contoh kecilnya saat ini yang sedang belajar dari rumah, ya kan? Nah, kalau maminya atau orang tua aja nanya, "Sudah belajar?" Adik-adik masih asik nih bermain game. Padahal belum belajar, ngakunya sudah belajar. Sampai lupa juga makan. Sudah makan, sudah mah, padahal belum makan. Itu juga termasuk berbohong. Nah, Tante yakin untuk anak-anak guru, untuk anak-anak sekolah minggu Bukit Sion, tidak ada yang suka berbohong ya kan? Nah, adik-adik, kita membuka Alkitab kita, semuanya buka Alkitabnya, ada ayat hafalan kita, diambil dari Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Kita sama-sama membaca 1, 2, 3. "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berbohong. Baik adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh hidup takut akan Engkau, tidak suka berbohong, menghormati Engkau Tuhan sebagai Bapa, sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Ingat kembali Tante tekankan sekali lagi ya, anak Tuhan yang namanya anak Tuhan tidak boleh bohong ya. Jadi anak Tuhan itu harus jujur. Itu yang Tuhan inginkannya, bukan Tante yang katakan.
Nah adik-adik, kita akhiri ibadah kita dengan pujian, aku mau ikut Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh dan gerakan yang benar. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, juga bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Adik-adik, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah, saatnya kita akan menutup ibadah kita ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami sudah beribadah, biarlah kiranya Tuhan apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami dengarkan, bahkan puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini, dan kami akhiri hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, seperti Engkau mengajarkan kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan walaupun kita masih beribadah dari rumah, dan ingat ya selama liburan ini tetap juga untuk rajin belajar, rajin ibadah, dan juga dengar-dengaran akan orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.